Halo everybody, gua Mr. Bad. Dalam video ini, gua akan jelaskan ciri-ciri HP yang terkena infeksi APK penipu atau HP yang kena hack jarak jauh, dan membedakan link penipu dengan link yang asli, serta contoh dan solusinya. So everybody, let's talk about it. Sebenarnya ada video pemerintah yang menyatakan ciri-ciri dari HP terinfeksi, namun menurut gua tidak terlalu akurat dan banyak lagi hal-hal yang tidak disebutkan dalam video itu. Setelah kalian klik satu link atau install APK, dan jika kalian menemukan ciri-ciri ini di HP kalian, segera lakukan yang tindakan solusi yang gua akan share di akhir video ini. Ya, gua akan buat persentasenya. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar juga kemungkinan jikalau HP kalian itu sudah terinfeksi APK atau red, atau sudah dihack dari jarak jauh. Dan ini dia beberapa ciri-cirinya. Jika kalian install APK atau klik link dan hal ini terjadi, misalnya, satu, HP akan panas namun panasnya tidak biasa, bahkan tidak digunakan. Nah, ini ciri-ciri umum sebenarnya, namun jangan dianggap remeh ya. Biasanya jika ada aplikasi baru terinstall, apalagi APK penipu, kenapa panas? Coba. Ya, karena APK ini akan berusaha mengirim data secepat-cepatnya, karena mereka nggak mau ambil resiko dihapus sebelum data kamu diambil semua. Jadi, 3-10 menit pertama adalah saat urgent APK ini akan mengirim data sebanyak-banyaknya ke server penipu. Mirip dengan kalian kalau daftar APK pinjol, panas kan di awal-awal? Nah, itu tanda bahwa mereka sedot data kamu dan akibatnya HP itu panas secara tidak wajar. Nah, ini sudah 60% kemungkinan HP kamu sudah terinfeksi. Ciri-ciri yang kedua, ada suara klik-klik atau suara aneh saat kamu menelpon, atau suara tajam seperti nging saat kamu berbicara via telepon biasa, bukan telepon di WhatsApp ya. Bunyinya seperti ini. Kemungkinan besar itu sudah direkam. Kondisi ini adalah kondisi HP dihack dari jarak jauh. Bedakan ya suara sinyal yang nggak bagus dengan suara ini. Ini 80% kemungkinan sudah terinfeksi. 3, baterai cepat banget habis, nggak seperti biasanya. Jika HP bisa bertahan dengan layar hidup 6 jam, biasanya tiba-tiba jadi 3 jam, walau pemakaian normal, bukan main game berat ya. Nah, itu sudah kemungkinan, itu 60% kemungkinan sudah terinfeksi APK red ini. 4, ada SMS yang tiba-tiba muncul padahal kamu nggak ada transaksi apa-apa. Nah, ini biasanya berisikan OTP. Persentase ini tinggi sekali, 90%. 5, susah untuk matikan HP. Kalau ditekan, HP-nya kok seperti shutdown itu menolak. Nah, itu ciri-ciri dan itu sudah 70%. Dan yang keenam, website yang kamu kunjungi itu nggak seperti biasanya. Sepertinya tampilannya seperti ini. Namun ini adalah cara penipu itu untuk mengambil password Gmail kamu. Contohnya dia buat website yang mirip banget dengan Google. Nah, namun dia mengizinkan sesuatu yang Google biasanya nggak minta itu. Dan kalau kalian izinkan, Gmail kalian mungkin akan segera diambil alih dan persentase ini tinggi sekali. Ini sudah sampai 90%. 7, ada hal yang nggak beres dengan tampilan HP kamu. Kadang-kadang sepertinya ada glitch di HP kamu, seperti ada yang bergerak gitu. Nah, ini yang aneh dan ini adalah 70%. Yang ke-8, biasanya HP itu terasa sedikit lambat, apalagi HP yang keluar beberapa tahun yang lalu. Nah, HP terbaru pun dengan prosesor tinggi bisa terasa sedikit lebih lambat. Hal ini nggak begitu jelas sebenarnya apakah ini sudah terkena infeksi atau belum, tapi kalian harus curiga karena HP dengan kecepatan tinggi biasanya efek ini nggak terlalu terasa. Dan ini kemungkinan besar 50%. Dan yang ke-9 adalah tanda jelas ada muncul notifikasi aneh atau iklan yang nggak pernah ada. Setelah install baru ini muncul gitu. Dan biasanya ini malware dan ini 70% kemungkinan sudah kena infeksi. Nah, ini tanda yang ke-10, tanda yang sangat berbahaya. Ada tanda LED atau muncul notifikasi di ponsel kalian bagian atas, padahal kalian tidak lakukan apapun. Kecuali kalian lagi verifikasi sesuatu, misalnya verifikasi aplikasi Gojek, misalnya tanda ini akan muncul. Namun kalau kalian tidak buat apa-apa tanda ini muncul, berarti kamera atau mikrofon atau apapun itu diakses satu orang atau satu apps dari jarak jauh. Padahal kalian tidak lakukan apapun. Itu adalah tanda yang sangat berbahaya. Itu adalah tanda kalau sudah dihack. Dan kemungkinan sudah 90% jika HP kalian sedang disadap dari jarak jauh. Nah, ini adalah ciri-ciri yang ke-11, dan coba kalian lihat handphone kalian dan coba kalian ketik bintang pagar 21 bintang atau bintang pagar 67 pagar atau seperti gue punya bintang pagar 62
pagar, lalu telepon, akan ada muncul MMI kode started. Nah, ini adalah kode bahwa handphone kalian itu memforward sesuatu keluar atau tidak. Nah, seperti ini muncul ya. Ada muncul call forwarding. When not reachable, jadi fungsi ini di handphone kalian adalah dia akan mengirimkan, kalau kalian itu handphone kalian non-aktif, dia bisa mengirimkan telepon atau dia kirimkan SMS saat handphone kalian tidak aktif. Nah, ini yang tidak diajarkan oleh website manapun. Jadi gue mau kasih tahu kepada kalian, kalau ini aktif, ada SMS yang dikirimkan ke nomor yang kalian tidak pernah setting, ya, berarti handphone kalian sudah diakses mungkin sudah cukup lama. Telepon bisa diakses sama mereka, SMS atau OTP itu bisa dikirimkan ke handphone mereka atau handphone penipu tersebut. Jadi pastikan ini tidak ada tertulis not forwarded. Kalau di forwarded, kalian lihat nomornya, kalau nomor itu kalian nggak kenal, langsung hentikan aplikasi ini atau hentikan layanan ini supaya data kalian tidak dikirim ke handphone penipu tersebut. So, kalau kalian sudah punya ciri-ciri ini lebih dari 3, maka kemungkinan besar HP kalian sudah terkena malware di dalam HP kalian. Apalagi jikalau kalian mempunyai 5 atau mungkin lebih, ini berarti kalian sudah disadap. Ya, kalau udah lebih dari itu, ayo segera lakukan hal yang gua bilang ini dan ini dia solusinya. So, solusinya apa? Oke, yang pertama, jikalau kalian nggak sengaja install APK, tetapi kalian langsung sadar ini APK penipu, segera masuk ke mode flight atau mode pesawat terbang. Ya, lalu cari APK tersebut dan uninstall. Ingat ya, cara ini efektif jikalau kalian baru aja install. Kalau sudah cukup lama, lebih dari 10 menit, kalian mungkin harus lakukan hal yang lainnya. Karena mungkin penipu ini sudah menanamkan sesuatu di HP kalian. Jikalau sudah lama, ya kalian harus lakukan hal ini atau hal yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, cara yang kedua adalah kalian cari aplikasi mana yang mencurigakan, lalu kalian uninstall. Nah, gini gue kasih tahu caranya ya. Kalian coba masuk ke pengaturan di handphone kalian, ke setting atau pengaturan. Nah, di sini kalian turun ke bawah. Coba kalian cari yang namanya aplikasi. Di sini akan loading beberapa aplikasi yang kalian punya. Dan coba kalian lihat di sini adalah semua list aplikasi yang kalian pernah install. Dan coba kalian lihat, ada nggak aplikasi yang cukup aneh di situ. Nah, seperti di sini, gua ada lihat adalah yang pertama ini adalah Adblock Backstage. Dan gua rasa gua nggak pernah install ini ya. Untuk contoh ini aja. Jadi, gua langsung klik ini, lalu hapus instalan. Ya. Lalu yang kedua, kalian coba cari lagi, misalnya ini adalah Adblock Wallet. Ya, buka lalu hapus instalasinya. Oke? Ini adalah cara yang kedua. Yang ketiga adalah kalian coba masuk ke browser yang sering kalian pakai. Jadi seperti gua ini, gua pakainya adalah Chrome. Jadi coba gua buka Chrome dan seperti ini. Nah, bagian atas kalian coba cari, itu ada titik 3 seperti ini biasanya ya. Itu ada titik 3 seperti ini di atas. Nah, kalau di sini coba kalian turun ke bawah, itu ada namanya setting. Nah, di setting ini kalian coba turun lagi ke bawah, ada yang namanya site setting ya. Di site setting ini adalah settingan di mana kalian mengizinkan kamera, lokasi, segala sesuatunya. Nah, coba kita lihat lokasi. Nah, ini adalah segala sesuatu yang pernah kalian izinkan untuk mengizinkan kalian itu dia bisa tahu lokasi kalian di mana ya. Dan ini sangat penting ya. Coba yang paling penting berikutnya adalah kamera. Nah, seperti kalian lihat di sini, gua ada pernah di Blibli, CMB Niaga, dan coba kalian lihat itu ada yang agak aneh, namanya adalah ada ngrok.io. Nah, itu adalah salah satu link yang pernah gua tes, yang itu adalah link hacker. Jadi, coba seperti ini berarti dengan link ini dia bisa mengakses kamera kalian. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah klik tersebut lalu di remove ya seperti ini ya. Jadi sudah di-block atau di-remove. Jadi setelah itu dia nggak akan bisa akses lagi kamera kalian. Jadi kalian coba lihat semua dari list ini cukup banyak, iya, tetapi itu penting sekali. Kalian harus hapus yang kalian rasa tidak penting. Solusi yang keempat, segera buka internet banking, ganti password dan username kamu dari laptop. Jangan dari HP yang terinfeksi itu lagi ya. Jadi yang kelima, ganti ATM kamu karena ATM itu punya kaitan dengan internet banking, langsung ganti ke banknya. Nah, ini dia solusi yang keenam. Jikalau kalian nggak merasa aman juga dari solusi awal sampai tadi adalah
Solusi akhir adalah factory reset atau kembali ke settingan pabrik. Jadi gua tunjukkan ke kalian ya. Jadi coba kalian masuk ke pengaturan. Nah, di sini lalu ketik aja di atas atau cari aja di sini yang namanya adalah reset pabrik ya. Jadi kalian ketik di sini reset pabrik, akan ada muncul di manajemen umum seperti itu adalah reset data pabrik. Dan coba kalian klik di bawah itu adalah reset data pabrik. Nah, di sini akan semua dihapus, bahkan semua malware tersebut dihapus. Jadi pastikan kalian sudah backup data kalian ya. Menurut gua cara ini super efektif ya. Jadi malware atau apapun itu di handphone kalian akan dibersihkan, jadi jauh lebih aman lah. Jadi kalau memang kalian sudah nggak yakin lagi dari semua cara tadi, ini salah satu cara yang paling efektif. Nah, kita sampai di bagaimana sih caranya membedakan link asli dengan link penipu. Seperti undangan pernikahan digital palsu itu. Nah, link asli biasanya mempunyai awalan yang sama dengan website atau apps-nya. Nah, misalnya YouTube, yaitu youtube.be, bla bla bla. Nah, kalau Instagram, instagram.com, real titik bla bla bla. Nah, kalau Gojek, ya https gofood.link bla 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 gitu ya. Jadi awalnya sama dengan namanya. Simple kan? Kalau dia ngakunya link YouTube, tapi linknya misalnya shln titik at bla bla bla, kan aneh. Jangan diklik. Nah, apalagi mereka itu ngaku gambar, undangan, atau apapun itu. Tetapi akhirannya APK. Ya jelas itu penipu. Jadi, tapi ada juga sih link yang biasanya asli, namun bisa juga palsu. Yang ini yang membingungkan. Karena nggak bisa bedakan yang mana yang real, yang mana yang palsu. Sepertinya Bitly. Ya, kalian bisa lihat ini banyak di Instagram. Ya, jadi kalian harus hati-hati. Karena banyak sekali yang pengirimnya itu nggak dikenal. Jadi jangan dibuka. Tapi kalau yang kirim itu adalah website resmi, ya nggak masalah. Jadi intinya kalau kalian mau klik link, lihat dulu tulisan awalnya dan siapa pengirimnya. Kalau terlalu aneh linknya, jangan dibuka. Kalau nggak kenal orangnya, jangan dibuka. Sesimpel itu. Dan cara terakhir adalah install antivirus yang ada anti-phishing-nya. Seperti Asset Security, ada Bitdefender. Ya, yang seperti gua pakai sendiri adalah, yang gua rasa agak paling efektif adalah Kaspersky VPN and Security. Antivirus yang ada phishing-nya, yang membatasi semua gerak di belakang layar kalian. So, itu dia solusi yang gua bisa kasih tahu. Dan percaya aja, kalau kalian udah lakukan itu semua, HP kalian akan aman. Jadi itu dia solusi gua dari Mr. Bird dan gua harap itu berguna. See you again in my next video everybody. Mr. Bird sign out. Take care. See you and bye-bye.